nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Iya baik Pak Cepice, kita pernah belajar di zaman bangku SD ya, kebersihan pangkal dari kesehatan dan tentu kalau sudah sehat pasti ini akan mendapatkan banyak hal-hal baik juga Pak Cepice. Dan berkaitan dengan kebersihan, kita lihat juga tempat-tempat pariwisata terkhusus yang ada di Sumsel ini masih butuh banyak perhatian juga ya, karena itu menjadi salah satu daya tarik juga. Kalau tempatnya bersih dan juga aman, pasti wisatawan akan senang berkunjung ke tempat kita. Tapi kalau kotor dan juga tidak bikin nyaman, apalagi berbau, ini pasti akan mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke tempat pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Nah, ini menjadi tugas dan juga tanggung jawab kita bersama ya untuk menjaga kebersihan tersebut sehingga akan terciptanya suasana pariwisata yang sehat, bersih dan juga aman pastinya Mas Cepice ya. Oke, dan berkaitan dengan hal tersebut untuk di obrolan komunitas edisi pagi ini di Selasa tanggal 24 Maret 2026 ini kita bakal ngomongin soal budaya bersih, asri dan juga sehat, potensi meningkatkan pariwisata yang ada di Sumsel. Ini kita sudah bersama dengan Bu Dr. Insinyur Asmawati MSI yang merupakan pegiat pariwisata dan juga anggota Porwida Sumatera Selatan. Langsung baik kita sapa, selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Salam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu ya. Ini kayaknya sudah lama nih bertandang ke perempat ya. Iya. Kayaknya sibuk nih. Alhamdulillah akhirnya hari ini berkesempatan lagi untuk siaran lagi Bu ya di Perempat FM Palembang. Dan kita pengen tahu terakhir jalan-jalan kemana nih Bu? Terakhir ke Ranau. Ke Ranau. Bagaimana nih di Ranau? Kita pengen tahu. Alhamdulillah. Boleh saya mau menyapa Ayo boleh. pendengar dulu ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Gubernur, Wali Kota Palembang yang kami hormati. Ya. Juga pendengar-pendengar yang milenial ya. Aha. Semoga kita selalu sehat dan happy. Amin. Iya, untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ya. Semoga kedepannya kita ya. akan, ya maaf lahir batin. Semoga kedepannya kita akan lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Insya Allah. Jadi habis Lebaran ini memang stay-nya tetap di Palembang nih lah, Iya. atau mudik? Kemarin ke Danau Biru. Oh, ke Danau Biru jalan-jalan ke situ Karena Bu ya. kebetulan mau mudik jauh. Satunya di Ambon anak saya, satunya di Batam, jauh sekali. Jadi nanti pada saat mungkin ada waktu yang pas Bu ya. Iya, siap. Oke. Nah, ini kan Bu Dr. Asmawati ini termasuk orang yang hobi jalan-jalan nih. Jalan-jalan. Terakhir kemarin ke Ranau. Ternyata Ranau itu salah satu destinasi Sumatera Selatan yang Unggulan ya. unggulan, bisa meningkatkan pariwisata ya sebenarnya. Benar. Karena kita punya Arum Jeram. Homestay yang ada di sana juga oke banget ya, bagus-bagus, harganya murah dan menjanjikan liburan yang lebih enak, yang lebih nyaman itu. Dan salah satu penunjang tempat pariwisata itu ialah tadi kebersihan itu Bu ya. Kita harus harus ada budaya bersih, itu yang Nah, utama. itu paling penting nih Iya, itu ya. apalagi selama bulan puasa, kemudian Lebaran, kemudian juga yang faktor yang mendukung untuk tidak terjadinya kebersihan itu adalah hujan ya. Karena kita baru melewati musim hujan kemarin tuh. Jadi itulah yang harus kita pertahankan, budaya bersih. Budaya bersih. Tapi dari tempat-tempat yang sudah Bu Asmawati lewati atau kunjungi, terkhusus di Sumsel, bagaimana nih kondisi tempat pariwisatanya?
Oke, sebenarnya tempat pariwisatanya oke, tapi itulah tadi di setiap perjalanan kita mau menuju destinasi itu pasti ada juga tumpukan-tumpukan sampah. Nah, ini ya. Nah, itu kemudian di destinasinya itu sendiri masih ada juga kadang terjengok sampah ya. Iya, banyak bukan sedikit yang kita terjengok. Banyak betul sebenarnya yang di tiap tempat itu, atau karena memang budaya Sumatera Selatan memang belum mendukung untuk menjaga kebersihan, atau memang juga dari pihak-pihak tertentu tidak menyediakan sarana prasarana untuk membuang kayak kotak sampah itu tadi Bu ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan, tapi itu bukan menjadi alasan ya. Iya. Untuk terutama kita yang berkunjung ke situ, sekiranya memang dekati kotak sampah sebenarnya bisa kita siasati. Bisa sih sebenarnya. Kalau misalnya makan permen tuh kan kecil tuh. Iya. Biarlah buang sembarangan. Dikit pulau kan, jadi pikir hati tadi itu. Kalau orang 1000 buang sampah permen itu kan bisa numpuk. Nah, itu simpanlah di dalam tas kita misalnya seperti itu. Atau nanti, bawa kresek lah Bu ya. Iya, nanti sampai di rumah kita enggak mungkin lah di rumah enggak punya tempat sampah seperti itu. Jadi ya artinya kesadaran kita dulu. Budaya itu yang harus kita tanamkan sebenarnya, dan dimulai dari rumah. Dari lingkungan kecil dulu ya, di rumah kita tadi. Kita harus membangun karakter personal kita untuk membiasakan hidup bersih. Oke. Tapi kalau yang saat ini lagi tren di Sumsel, tempat pariwisatanya di mana lah Bu ini? Ya lagi naik daun lah satu. Yang Danau Biru kali ya. Danau Biru. Walaupun tidak terlalu jauh dari Palembang tuh. Sebenarnya itu destinasi itu menjanjikan sebenarnya. Karena apa? Memang danaunya warnanya biru bening kan? Ya? Iya, memang bening. Nah, cuma memang sarana dan prasarananya belum mendukung. Jadi seharusnya sebelum destinasi itu kita buka, itu sudah kita harus siapkan siap dulu. Iya. Cik Ilham pernah datang ke situ, panasnya Bu. Kami baru Lebaran hari kedua kemarin ke ya. situ. Aduh. Sedikit agak kecewa lah. Tapi ya. Apa nih catatan di sini? Ini bukan maksud kita untuk mengkoreksi, tapi lebih ke kayak supaya ini menjadi perhatian sehingga akan diperbaiki. Iya, harus jadi kalau misalnya kan kita baru mau masuk itu harus beli karcis. Siapkanlah tempat tiket itu yang memang khusus untuk pembelian tiketnya. Pembelian tiket. Kemudian mau naik kapal ponton itu yang kapal kan besar harus itu pakai karcis. Kita mau beli karcisnya juga di mana tempat karcisnya? Jadi bingung gitu ya. Iya. Nah, yang itu hal-hal kecil seperti itu yang harus diinginkan. Tapi kalau pengurusnya ada di situ, ada Bu ya? Ada juga sih, katanya lagi istirahat lagi. Tapi kami tunggu sampai setengah jam enggak muncul. Akhirnya kami inisiatif, kalau Bapak mau menjalankan pontonnya, kami ingin berwisata di situ, bagaimana terimalah uang kami dulu. Oke. Yang penting kami bayar dan hitung jumlahnya berapa. Nanti terserah Bapak nanti mau diserahkan ke pihak tiketingnya seperti itu. Jadi itu hal-hal tadi. kecil itu yang sebenarnya yang jadi perhatian menghambat juga. Sebenarnya ya. Jadi menghambat untuk meningkatnya pariwisata. Nanti kan orang lain kan enggak jadi usah males situ kan. lagi. Tempatnya udah enak seperti ini, cara wong Palembang ya. Apalagi yang datanya Cik Ilham kayak gitu ya. Nah iya ngoceh sampai ke perompat ya. Wah. Tapi mudah-mudahan akan ini Bu ya, setelah banyaknya koreksi, banyaknya yang disampaikan oleh wisatawan yang datang ke situ akan membenah. Iya betul. Setelah kayak kita datang mungkin sudah berubah lebih baik lagi. Kondisi danau itu memang warnanya biru tadi ya. Mungkin ada ganggang hijau biru ya yang mendukung sehingga airnya bersih sekali dan kita enakan. Rasa nak mandi di situ juga banyak tadi. Nah itu kan sekarang kan bersih. Nah upayakan itu tetap bersih. Jadi jangan membuang sampah sembarangan ke danau. Nah itu. Jadi ini tugas untuk kita wisatawan juga semua termasuk untuk kita ya. semua ya. Tanamkanlah dalam diri kita untuk budaya hidup bersih budaya tadi. Hidup bersih. Itu tadi. Itu dimulai yang pertama itu. Yang keduanya apa nih Bu sekiranya? Asri, indah. Asri tadi indah. Jadi setelah kita bersih, tempat membuang sampah ada tempatnya, kemudian kita sebagai masyarakat tidak sembarangan membuang sampah, kayak di
kayak di Lambidaro kan, Waduh, Sungai Lambidaro. Sebenarnya padahal itu bagus pemerintah itu. sudah menyiapkan satu tempat. Banyak Bu di situ. Nah, Ada warna warna-warni. kuning, hijau. Iya. Jadi orang malas ke situ karena Mhm, sampah. Nah, mhm, itu padahal pengelolaan sampah sebenarnya banyak relawan mhm. dan ada memang komunitas-komunitas dari sampah kan pengelolaan Banyak sampah anak-anak sebenarnya muda ya. juga itu. Tapi mungkin regulasinya belum berjalan sempurna kan. Mhm, Sehingga untuk pengelolaan sampah itu kan masih terhambat. Malah mhm, sekarang ini kan ada yang menabung sampah kan. mhm. Jadi dia dengan menabung sampah nanti bisa ikut umroh Oh iya iya iya. untuk ibadah, Mhm, bisa untuk jadikan beasiswa. mhm. Sebenarnya itu sudah banyak dari komunitas-komunitas, baik dari komunitas kesehatan, Hmm. kemudian dari apa yang pengajian-pengajian itu sebenarnya sudah mulai ada itu Dan itu di Palembang Bu ya. di Palembang. Mhm, Jadi budaya itu sudah ditanamkan dari usia dini. Oke. Itulah yang membangun karakter sebenarnya. Aha. Nah, Kalau sungai kan itu biasanya ngalir juga Bu ya. iya. Sampah yang kita buang di sini Nah, ujung-ujung numpuk di ujung kaki, di banjir tempat pulau kayak gitu di situ kan. banjir. Sekarang kan Mhm, hujan sedikit kan memang kadang-kadang kondisi alam memang yang pasang ya, air mhm, pasang itu nggak bisa kita ingkari memang dari alam seperti mhm. itu. Tapi kalau kita tambah lagi dengan penumpukan sampah kan malah tambah bahaya. Tambah bau Hujan jadinya, sedikit tambah banjir meluap seperti itu. jadi Ya. banjir dari situ kan. Paret-paret saluran itu harus selalu dibersihkan. Mhm. Jangan tempat membuang sampah, jangan habis minum air mineral kemudian Itu. tempatnya itu kita buang sembarangan. Kan Mhm. bisa manfaatkan sebenarnya dengan kita air mineral yang bisa kita gunakan untuk menanam tanaman sayuran, nanti umur 1 bulan kita udah bisa panen. Nah itu jadi ada manfaatnya kalau Banyak kita sebenarnya, lakukan iya. dengan hal-hal yang positif Bu ya. Betul sekali. Dan Iya. potensi wisata ini kalau di Sumsel banyak tempat-tempat wisata yang punya potensi luas. Sebenarnya di Palembang ini aja Nah di sebenarnya. Palembang dulu nih. Sebenarnya yang Ibu bilang ke Asri itu Mhm. tadi itu ada kaitannya. Kayak Ibu pakai sekarang Iya ini baju tuh, berwarna-warni nih. yang lagi nonton di YouTube ya. Nah, berwarna-warni itu artinya kan kita suka dengan warna-warni. Benar. Warna-warni itu kan Bikin membuat mata kita satu jadi keindahan. indah Nah, gitu. kayak ini kalau saya ibu boleh sebutkan bukan karena endorse, Enggak. Desa Pam, ada tempat-tempat tertentu yang Ya. bisa mereka tanam sayuran, Hmm. tanam buah-buahan, kemudian satu waktu dalam berapa bulan bisa dipanen secara Bisa dikonsumsi Bu ya. berkesinambungan. Itu kan salah satu potensi wisata untuk mendatangkan Mhm. wisata dari luar ataupun di dalam kota ya. Banyak. Kemudian ada sekarang kan kebun anggur. Aha. Oh iya ada kan, tuh strawberry juga. Tapi iya. bukan di Palembang ya strawberry Yang itu ya. kalau anggur kan ada di daerah Sebul Putih ya kalau nggak Ada salah. itu Nah, di jalan itu. kalau Desa Pam itu Di Jakarta ada melon. juga tuh kan. Ya melon. Heeh. Nah itu sekarang kan maksud saya itu dari asli kan itu kan kalau kita tata sedemikian rupa kan Jadi yang menarik tuh. jadi menarik. Mhm. Orang bukan untuk mengambil anggurnya bukan. Karena untuk senang ini tadi kan. senangnya, iya. Tapi memang akhirnya pas keluar kita bisa beli, Mhm. kita bawa oleh-oleh untuk ke rumah. Artinya Benar. itu udah baik sekali ya untuk Jadi kita tuh berlibur, berwisata. nggak perlu jauh-jauh. Aha. Orang Palembang nggak perlu ke Pagar Alam misalnya. Ada sudah di Di Palembang. Palembang sudah ada Aha. seperti itu. Boleh juga nanti ke Pagar Alam tapi destinasi lain yang akan kita kunjungi. Benar. Nah kalau ngomongin soal Seperti Pagar Alam memang surganya wisata Bu ya kalau Iya, untuk di Sumsel karena ya. memang, alamnya kan memang mendukung terutama untuk keindahan untuk Kayak ada kebun teh gitu kan. tanaman-tanaman hias, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan memang mendukung sekali. Termasuk untuk arung jeram juga bagus juga di situ. Kalau di Pagarlam saya belum pernah. Belum. Tapi kemarin di Ranau itu saya ikut. Walaupun usianya sudah di atas lewat manula sebenarnya ya. Tapi Tapi enggak. masih berani. Karena untuk liburan itu memang salah satu cara supaya bikin pikiran kita fresh Bu ya. Betul. Kita aktivitas kita jadi semangat lagi tuh. Kemudian destinasi seperti di Arung Jeram dilengkapi perlengkapan untuk ikut Arung Jeram itu memang safety ibaratnya seperti itu. Akhirnya seperti ibu umur udah 65 masih berani waktu itu kan ikut Arung Jeram. Orang yang muda malah. Tapi karena apa kita sudah safety makanya artinya sarana dan prasarana Harus juga ditunjang. itu wisata ke Pulau Kemaro Kemarin sempat rame juga tuh. rame ya. Nah itu lengkapi juga sebenarnya dengan Oh, peralatan. perlu ya? Perlu sebenarnya apalagi orang-orang yang Yang naik ketek itu. takut ke sungai ya. Nah, dia ibaratnya. ngajak renang tuh biasanya punya ketakutan tuh. Seperti itu. Jadi mereka lengkapi safety. Oh, iya, iya. Ibu pernah ke Karimun Jawa sendirian. Umur sudah hampir 60 pada waktu itu. Tapi berani untuk diving di Karimun Jawa. Kenapa? Mereka safety. Sudah safety. Dan Ada SOP-nya kemudian ada pelatihnya yang selalu mendampingi kita. yang selalu Walaupun kita standby. sendiri, kita berani. Nggak bisa berenang pun kita boleh diving. Mhm. Nah itu hal-hal yang harus kita dukung. Ada SDM-nya juga. Harus ada seperti itu. Ya Jadi paham hal-hal gitu yang, ya. hal-hal yang kita tidak inginkan, misalnya musibah dan itu bisa kita hindari. Sudah diantisipasi di Sudah awal. diantisipasi. Jadi artinya penunjang untuk meningkatkan potensi pariwisata ini banyak nih atau? Banyak. Ibu menyebutkan 3 sebenarnya ada lagi kan aman segala macam. Benar. Tetapi yang utama dulu itu yang ibu. 3 hal Kenapa poin kita penting itu tadi. kemarinnya budaya bersih. Sudah budaya bersih
perlu lingkungan yang asri, artinya indah. Pada waktu kita liburan kita akan menghirup udara, tetap udara yang segar. Nah, kemudian karena bersih dan indah itu, kita otomatis jiwa raga kita akan menjadi sehat. Iya, kita nyaman berada di situ kan. Kalau kita sehat, itu pikiran kita juga sehat. Orang-orang yang di Sumatera Selatan pun mau berbuat jahat urung. Ayo, karena pikirannya sudah sehat. Sudah istilahnya positif ya bawaannya. Bagus di situ. Oh, kita manfaatkan halaman pekarangan kita dengan tanaman sehingga asri. Ya. Nah, kan bersih. Tidak perlu lagi, aman sudah mendukung dari yang 3 itu. Terdukung sendiri, benar. Dengan sendirinya ya. Nah, iya. Kalau orang sudah berpikir positif itu tadi, bawaan dari rasa sehat tadi. Sudah sehat. Dan untuk apa lagi tuh? Itu 3 hal yang kalau penting utama ya. Yang 3, karena memang sebenarnya dulu ibu pernah bekerja di bagian pengelolaan sampah. Oh, dulunya. Di Bengkulu dulu. Jadi tahu betul bagaimana kalau sampah menumpuk itu benar-benar tidak nyaman. Ya, yang jelas kita akan mudah bau tak sedap itu kan. Polusi udaranya menyalalet-lalet bawa penyakit kalau juga tuh. Di suasananya itu asri, pohon-pohonnya aduh bagus, misalnya di pinggir-pinggir pantai segala macam seperti daerah Bengkulu itu ya, artinya pertamanannya bagus, ditata sedemikian rupa, punti kayu dikelola dengan yang baik. Itu aset Sumatera Selatan loh sebenarnya. Benar, aku terakhir ke punti kayu hutan pinus itu potensi Sumatera Selatan yang tidak boleh kita abaikan. Udah jauh bela bagusnya punti kayu itu kan. Di tempat lain Tati yang sebenarnya itu. Di Palembang ada kan. Nah, cuma waktu terakhir di zaman-zaman SD karena sekolah kuliah dulu kan di belakang punti kayu dulu kan. Jadi kalau balik sekolah tuh galak masuk ke pagar yang lewat belakang itu kami. Di sana dulu masih ramai, Bu. Kayak ada panda. Ada apa lagi ya dulu teh? Burung cendrawasih yang kami ingat dulu kan. Tapi sekarang waduh. Nah, destinasi itu harus kita jaga. Kenapa orang di Jawa bisa, kita tidak? Kenapa mereka bisa memanfaatkan hutan seperti itu untuk misalnya main apa tuh yang Flying Fox, apa itu namanya? Pokoknya untuk yang destinasi yang alam-alam. Apa menguji adrenalinnya. Bisa di situ sebenarnya. Ada yang rawa-rawa yang kita bikin. Dulu ada jembatan gantung malah di situ, Bu. Kita reklamasi ya sehingga jadi kayak kolam untuk pemancingan. Tapi sarana prasarananya harus ditunjang. Seperti itu. Jadi memang kondisi sekarang kan begitu sangat jauh kan. Iya, itu lagi Jakabaring Sport Center. Sport City. Itu sebenarnya berpotensi itu sebenarnya. Walaupun sekarang pun rame weekend digunakan oleh banyak masyarakat untuk olahraga. Di tempat tertentu kan ibaratnya tidak nyebar. Bisa dimanfaatkan semua sebenarnya. Karena sarananya sudah Pak Alik Nurdin almarhum itu sudah memperjuangkan. Nah, hasilnya bagus, Bu ya. Yang lain bisa seperti itu kan dalam waktu ibaratnya 10 tahun mungkin. 5 sampai 10 ya. Iya, maksudnya itu enggak terlalu lama akan sudah terwujud semua seperti itu. Dan kalau kita jalan-jalan ke Jakabaring ini paling favorit untuk keluarga itu bertamasnya di pinggir danau itu juga nih, Bu. Danau Pi. Danau bukan. Danau Ya di Jalan JSC. Oh bukan. Yang banyak pohon-pohon tuh. Nah, di situ banyak yang bentang tikar. Dulu kan bagus sebenarnya itu kan, bisa agak ke tengah kita kan. Sekarang kan udah nggak ada lagi, udah mungkin rusak atau seperti. Sebenarnya masih ada beberapa masyarakat yang menggunakan tempat itu untuk tamasya itu tadi, Bu ya. Memang itu. Tapi lagi nih, kenyamanan juga nih perlu untuk ditunjang kayak tidak kaki tikar kan. Iya. Pengen nyewa di sana pas kami tanya. Nah, seharga tikar kita beli di pasar betul harga sewanya kita. Dari rumah ke Martin itu. Ya itu kan, jadi catat aja di situ. Itu kan. Nah, mereka kan paling 10.000, 20.000 harusnya seperti. Harusnya kayak gitu kan. Ya season sewa. Kalau sudah semahal itu ya masyarakat akan jadi pertimbangan untuk datang ke situ lagi. Sebenarnya untuk di kawasan Palembang aja sebenarnya banyak sih daerah-daerah yang menjadi destinasi untuk itu ya. Ada yang arah ke Mariana itu, ada katanya kan itu kan ada yang ini, Bu, apa namanya itu? Di KTM bukan? Bukan, tempat mancing. Bukan di arah ke Sungai Rebu apakah ada ya? Ada kan yang apa Manjoko apa namanya itu? Oh itu, kita lihat ada apa namanya Joko tadi namanya ya? Kalau nggak salah sih, Ibu pernah situ juga sih. Kawasan ini Mariana ya. Ini salah satu objek wisata baru ya mungkin, Bu. Udah lama sih sebenarnya. Kami ikut tahun kemarin. Ada kan? Taman Joko. Ini Taman lebih Joko kalau nggak salah. Ke tanaman-tanaman dia itu. Kayak ada juga kebun untuk ada tempat mereka untuk swap foto sebenarnya. Dan itu juga bisa yang Ibu bilang asli itu bisa menjadi edukasi bagi anak-anak. Kayak kalau Ibu kasih ini tadi ya seperti di Sapam. Itu anak-anak kecil kan PAUD, TK kan bisa berkunjung ke situ, diajarin mereka nanam padi, bisa nanam. Jadi tempat edukasi akhirnya iya di situ. bisa. Nah, yang asli tadi kan karena tempatnya bagus, cantik ya, ibaratnya ditata sedemikian rupa. Berapa tahun yang lalu menjamur juga termasuk di Palembang sekitar kan? Banyak kebun-kebun. Taman-taman bungo, Cinjo salah satunya. Dulu pernah berapa tahun yang lalu kami kerjasama ikut juga dari Universitas Palembang itu sama Komandan Korem waktu itu kan. Di situ, Pak ya? Iya, di ini namanya itu di Gelebak Dalam. Gelebak Dalam ya. Nah, ada taman itu, Taman Tekno 44. Yang diprakarsai oleh Komandan Korem waktu itu Brigadir Jenderal Naudi Nurdika. Kemudian dia lanjut lagi pada waktu dia menjadi Pangdam, Taman Aspirasi di itu bukan. Bukan di apa Kalidoni. Dia di Kalidoni itu. Ya, tempat perumahan. Oh iya pernah lewat situ. Itu ya. Nah, itu di sebelah kanan tuh baru masuk. Kalau masuk dari situ. Nah, itu Taman Aspirasi sekarang juga kan masih. Jadi bisa nanti kalau pada waktu melon berbesar, panen bisa dibeli kemudian bisa swap foto. Ini pernah jenguk di Sumsel apa bukan ya? Kayak ada Taman Duren itu, Bu.
Jadi kita yang datang ke situ langsung panen durian, makan di Pondokan di sana. Bisa juga diolah dengan kayak bukan di Sumsel Di Linggau kalau nggak salah ada. Ada juga di Linggau. Ada dia waktu itu kebenaran memang kakak tingkat ya. Jadi mengolah durian itu. Bukan dari Pemda Oh, dari Pemda. Durian bawor. Bawor apa yang agak besar-besar itu. Mirip kayak montong. Jadi dia pendek-pendek udah berbuah. Itu. Kayak cangkok, Bu, mungkin. Iya, buahnya tuh di cabang yang rendah. Seperti itu. Jadi sebenarnya aja kan sebenarnya kalau bayangkan kita datang ke bisa situ. nanya hal yang seperti ini harus didukung juga secara digital, misalnya dikenalkan lewat YouTube ya. Seperti itu kan udah banyak sekarang konten kreator itu kan yang membantu sebenarnya itu mereka itu termasuk pahlawan juga ya. Maksudnya itu dalam artian menyebarkan informasi supaya Sumatera Selatan jadi dikenal, bukan hanya dikenal karena pempeknya baik dengan destinasi wisatanya juga. Banyak, ternyata kita tuh memang ternyata di daerah Sumsel ada jadi ternyata jauh. kurang terpublish tadi, Bu ya. Kayak apa tuh kampung warna-warni itu yang ada di mana? Kampung Mulia apa itu ya? Pokoknya kampungnya tuh dicat warna-warni kalau betul. Itu kan Grand Canyon-nya Sumsel katanya itu. Ya, sebenarnya banyak tapi kita kurang informasi kan. Itu. Tapi kalau untuk kita sebagai wisatawan yang tidak banyak tahu tentang tempat-tempat wisata di Sumsel, ada Bu ya yang mewadahi kayak apa ya, menunjukkan beberapa daftar kayak gitu. Sebenarnya sekarang kan sudah banyak kayak yang dari budayawan kemudian sejarah yang orang-orang ahli sejarah, mereka tuh sudah bikin konten sendiri. Kemudian dari apa namanya tuh kayak situs Buntang segala macam itu sebenarnya sudah mulai dikenalkan sebenarnya kan. Buktinya kenapa sudah banyak yang tahu, orang dari Jepang, orang dari Malaysia kan banyak yang mereka datang ke situ. Iya, tapi mungkin memang kita nggak seperti yang seperti yang di Bali. Ya, setiap minggu ada pertunjukan seperti itu. Kayak tarik kecak itu kan. Nah, harusnya juga seperti itu. Di si Buntang itu jadi setiap minggu ada itu pasti. Jadi kalau weekend tidak cuma habis waktu pilihannya di mall lah ya. Misalnya tapi datang ke si Buntang melihat pertunjukan. Kemudian wayang, rebang kan banyak sebenarnya itu. Kesenian Palembang kan tidak kalah juga, Bu, dengan kesenian lain. Tadi budaya bersih harus tetap dijaga. Oke, baiklah, kalau itu sebenarnya obrolan kami Mas BC. Tapi sebelum kita lanjutkan kembali obrolannya, kita break terlebih dahulu, Bu ya. Untuk mendengarkan beberapa informasi yang lewat berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di obrolan komunitas. Di sisi barat Benteng Kuto Besar atau BKB Palembang, terdapat sebuah gerbang bersejarah yang bernama Lawang Borotan atau pintu belakang. Lawang Borotan memang tidak dapat disangkal akan sejarah masa Kesultanan Palembang, karena gerbang inilah yang menjadi saksi bisu jalur yang dilalui Kesultanan Palembang Sultan Mahmud Badarudin II beserta keluarga sebelum diasingkan ke kota Ternate oleh bangsa Belanda. Kini, Lawang Borotan
diperkenalkan sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di kota Palembang. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Singgahlah kudai, singgah kepada kami, berandai panjang, bertepuk ngiring rami. Janganlah lupa adeng sana sekambangan, singgahlah jerang hinaan tandelapan. Liku beliku jalan ilo dilalui, setelah sampai ina kembang kanan kiri. Liku beliku pemandangan dilewati, setelah sampai badan payah terobati. Oi antan delapan
jalan elok dilalui. Setelah sampai Ina kembang kanan kiri. Liku beliku pemandangan dilewati. Setelah sampai badan payah terobati. Oleh antan delapan peninggalan bagi peranti jemedulu nutup padi. Oleh antan delapan peninggalan bagi peranti jemedulu nutup kopi. Oleh antan delapan peninggalan bagi peranti jemedulu nutup padi. Oleh antan. Baik, Bance Bice dulur-dulur dimanapun berada, 38 menit melangkah dari jam 9 pagi masih di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan di obrolan komunitas. Ini kita masih bersama dengan Bu Dr. Insinyur Asmawati MSI. Kita masih ngomongin tentang budaya bersih, asri dan juga sehat. Potensi meningkatkan pariwisata di Sumatera Selatan. Oke, dan baik kita ke Bu Asma kembali ya. Tadi kita sudah ngomongin banyak tentang tempat pariwisata Bu ya. Kalau tempat wisata kulinernya juga ini termasuk penunjangnya itu tadi ya, lingkungan bersih juga Bu ya. Lingkungan bersih. Karena kalau lingkungannya bersih itu otomatis orang mau. Apalagi membelikan. makanan Iya. Bu ya. Memang mungkin di rumah-rumah tempat mereka bikin empek-empek dan lain sebagainya yang kuliner Palembang itu tempatnya bersih. Ya. Tapi untuk menuju ke rumah itu juga harus didukung dengan sarana prasarana yang bersih. Itu. Jalannya juga bagus misalnya seperti itu kan. Bila perlu dibuat yang unik ya, khas Palembang misalnya seperti Kayak itu. ada tempat swafotonya kan Iya, Bu. ada tempat swafoto. Jadi sementara mereka ngantri mau pesanan itu kan Sambil bisa mereka bisa foto-foto. foto-foto. Apalagi belinya Iya. pinggir Sungai Musi kan. Nah, itu. Itu pasti serunya itu. Iya. Dan selain kebersihan, kayak pernah kejadian viral beberapa waktu yang lalu, ada wisatawan dari luar Sumsel yang kena palaknya tuh Bu, oleh tukang parkir, ada juga kena todong pucuk ampera. Waduh, itu kan termasuk salah satu ini juga ya, penghalang juga tuh. Iya. Kalau boleh saya tambahkan juga, kan sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan orang berbuat Males, ya. nekat. Maksudnya itu berbuat nekat untuk Mereka berbuat jahat. pelakunya tadi. Iya, pelakunya. Artinya seperti ini. Kalau suasananya misalnya kan sekarang kan lagi viral orang mau foto-foto di Ampera. Oh, misalnya banyak kemarin seperti tuh itu. Bu, apalagi pas lebaran tuh. Iya, sarana lampu penerangan itu harus tetap kita Utamakan. perhatikan, kita utamakan. Jangan gelap. Karena tempat gelap akan dijadikan tempat ini Orang tidak mau mencuri, akibatnya tergerak munculnya hati, dia. muncul sifat jahat dari manusia itu untuk Karena dia mikir mungkin berbuat jahat. situasinya gelap ini. Kebenaran baik. Macam lari kayak segala Iyo. macam itu. Apalagi orang, maaf kalau orang-orang dari Jawa, dari luar Sumatera Selatan lah, mereka itu sebenarnya kan di tempat mereka kan aman. Jadi mereka buka dompet, buka tas itu kan kadang-kadang Biasa baik. biasa baik. Kalau sudah terbiasa dengan lingkungan yang aman Iya, tadi kan. aman. Nah, Nggak tahu deh pas dia lewat itu tadi di tempat-tempat karena rawan. ada tempatnya memang yang mendukung. itu. Gelap pasti orang akan berbuat jahat, Aha. berbuat mesum juga seperti itu. Nah, ini. Nah, bahaya itu, maksudnya itu hal-hal tempat-tempat yang seperti itu harus diperhatikan keamanannya. Amanannya walaupun sebenarnya sudah Sebenarnya sudah aman, Sudah aman. sudah lumayan sih. sudah untuk ada Sumatera pembenahan Bu ya. Iya, sudah ada pembenahan. Tapi itu tadi yang mendukung pada waktu malam hari. Misalnya kita mau ke Jakabaring, misalnya kalau sepanjang jalan itu gelap kan kita takut. Iya. Iya sih kalau di situ Nah, masih gelap sih lumayan. iya benar seperti
seperti itu kan. Apalagi Palembang tau lah dewe Bu ya, Mm-mm. banyak yang namanya begal Iya, kayak gitu kan kan. kalau di Jawa itu liburan kadang sampai jam 2 baru Mhm. pulang kan ke Aman-aman bae. hotel. Aman-aman baik. Mhm. Palembang jam 8 bela kita lagi meter ibarat seperti karena Benar. faktor pendukung itu tadi, Mhm. penerangan. Itu yang paling penting Eh, sebenarnya. Terdapat beberapa titik yang masih gelap juga ya. Masih gelap banyak sih sebenarnya. Kayak nak Yang menuju ke bandara tuh kalau Bandara, malam. iya. Aduh gelap nih situ. Ampera Bayo. Ampera Nah, seperti juga. itu, Padahal itu kan. objek vitalnya tuh. Kadang-kadang mereka kan mau menuju misalnya mau ke Jakabaring, mau Mhm. ke hotel tempat-tempat itu kan susah Mhm. sebenarnya. Oke. Takut mereka. Mhm. Jadi kayak ini ya, apa namanya tuh? Jadi hal alasan pemikiran utama juga ya untuk wisatawan ke sana Iya. ketika sudah dapat pengalaman buruk. Apalagi ini kan Mau zamannya lagi, sosial media. nanti kan dia Dapat nyampe, pengalaman dikit diposting langsung iya. gitu kan. Atau nak liburan kemana kau? Ah. Ke Palembang? Tidak usah lah. Iya iya. Aku pernah ke ini ke Jambret. Nah, Nah, terus kan heeh. sebenarnya kita nggak sengaja ngomong kayak Itu. gitu kan. Nah, Jadi secara tidak langsung bikin citra kota kita jadi menyeramkan jelek, begitu iya. kan, jadi jelek kayak itu. Oke baik. Tapi kalau untuk hal-hal yang menarik di Palembang ini memang banyak ya, kayak Sebenarnya museum banyak. bagus Museum, gitu. iya, Dan juga kita juga terdapat itu tadi jembatan Ampera yang sudah Jembatan terkenal di Ampera, mana-mana juga. Pulau Kemarau Pulau katanya Kemarau. kan sebenarnya. Dan bahkan ini sudah menjamur ada beberapa tempat nongki anak-anak muda di pinggiran Sungai Musi. Iya. Jadi kita sambil baca bawa linjangan Bu. Sambil nyinggung Mamang Ketek lewat kadang tuh itu kan. Kalau di Kalimantan ya, yang ibu pernah ke sana Oh iya itu, agak mirip Bu ya. kan suasananya kan hampir mirip ya karena dia Ada banyak sungai juga. Nah mereka itu berdagang tuh di perahu itu. Oh di situ. Sampai bisa kayak di Palembang juga kan ada kan yang kita makan pempek yang di perahu itu kan, di kapal kecil itu kan, Iya. ketek apa tongkang namanya itu. Kalau tongkang tuh yang Getek ya, besar, getek ya. getek gitu Bu. Nah itu seperti itu maksudnya. Malah di Kalimantan tuh dihidupkan ada lagi seperti pasar Memang terapung itu pasarnya kan. memang terapung. Mhm. Jadi di antar perahu-perahu itu kan Iya. mereka seperti itu. Nah, boleh kita mencontoh yang baik yang seperti itu yang kita. Tapi tetap sampahnya jangan benar. langsung nyemplung ke sungai itu tadi Bu ya. Jangan. Nah, harus kita siapkan tempatnya. Kita siapkan juga di situ. Dan kalau kemarin itu waktu di Lebaran ini kan banyak masyarakat yang balik kampung dan juga bahkan beberapa artis juga kan asli orang Iya. Palembang juga dia mudik ke Palembang Mudik juga. dia Dia kan nyinggung ada perubahan orang- Palembang itu nggak tahu ke bahwa sudah sangat luar biasa nian. Sebenarnya iya sih sebenarnya. Mereka sudah mulai mau karena memang itu tadi karena dari medsos mereka lihat itu ya. Itu. Misalnya ibu bilang yang di Ranau, nyoba dulu, jangan cuma di Padalarang Bay seperti itu, Ayo. ada Arung Jeram misalnya. Di ternyata Sumatera Selatan Ada juga. Nah, seperti itu. Kayak Banyu Terjun kita di Muara ini kan bagus juga Iya tuh. di Bedegung. Bedegung Jadi itu kita kan. harus udah Kak, ini kan. Mhm. Jadi harus diperbaiki dipelihara kata orang Palembang itu supaya tetap menarik dan tetap menjadi destinasi yang Itu menjanjikan. di Sampahnya 17 kabupaten kota ini mungkin masing-masing ada tempat wisatanya. ada sebenarnya. Ada juga yang misalnya wisata yang misalnya di Gua Putri misalnya seperti itu. Kan ada budaya sejarahnya kan seperti itu kan. Gua Yang Harimau tadi tuh. yang apa Borotan tadi? Lawang Borotan. Nah, Lawang Borotan. Lawang Borotan sekarang alhamdulillah sudah dijadikan tempat kayak ada pagelaran seni Iya, makanya kayak gitu, seperti Bu. itu. Jadi kan orang nanti kan di situ kok namanya Lawang Lawang Borotan. Borotan, apa Nah, nih? itu dibuat kayak film dokumenter kan. Nah, ya itu menarik perhatian orang luar kan. Untuk pengen tahu di situ. Oke. Seperti itu. Kalau wisata kuliner memang di Palembang termasuk surganya juga Bu ya. Iya. Pindang banyak di sini, Pindang, pempek, tewan dan beradikannya juga banyak di sini Iya, kan. sudah banyak sebenarnya mereka dari pengusaha-pengusaha itu, pengusaha UMKM itu ya sudah berusaha untuk bersaing ibaratnya. Jadi dia mempercantik tempat-tempatnya itu kan bisa jadi Tampilannya tuh. beli pindang nyambil befoto misalnya seperti itu kan. Nah, supaya Yang jadi- bagusnya itu ada kafe terapung itu, Bu. Waduh bagusnya itu. malam-malam Sambil- pakai lampu ya. Bukan yang siko itu baik kan. Kalau yang maaf kata yang seperti sekarang lagi Menjamur juga primadona tuh. itu yang Riverside itulah kalau mau foto jembatan dari Kelihatan. Riverside itulah. Nah, kan itu malah orang dari Jawa dari mana-mana Ke "Wih, situ. kami nak berfoto sambil makan.
ke Riverside itu kan. Karena memang dianya oke. Dia bikin kayak view-nya tuh pas dia gitu kan. Walaupun di sisi-sisi lain pinggiran Sungai Musi di Palembang itu juga bisa sebenarnya dijadikan. bisa. Jadi untuk foto bukan hanya di tempat itu Itu aja. tuh salah satunya Kampung Kapiten itu nah Bu. Iya, nah itu dipercantik lagi sebenarnya. Sebenarnya itu dulu beberapa tahun yang lalu sempat ya, sempat bagus juga di Kampung Kapiten. Oh iya. Ada yang dulu ada restoran terapung dulu pernah. Oh di sana. Legenda apa namanya tuh? Oh itu. Ada di samping Kampung Kapiten itu. Ada itu dulu beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi. kan Iya. Bu ya. Nah kemarin yang di pinggir sungai 16 Ilir itu kan bisa juga sebenarnya jadi destinasi wisata kuliner kan di situ kan. Nah itu yang harus tetap dipertahankan. Jangan sekarang sampah yang banyak di situ. Nah itu. Kadang kita prihatin juga ya ketika lagi ke BKB atau itu tiba-tiba lewat di Sungai Musi rombongan sampah Padahal gitu kan. pemerintah kan sudah mahal Berupaya. baratnya, sudah mahal mengeluarkan biaya untuk destinasi itu kan, untuk tempat-tempat wisata itu. Nah itu kita harus pelihara. Jadi kita harus merasa memiliki. Oke. Kalau kiat mungkin Bu, cara untuk memulai kesadaran apa tuh? Sadar dalam meningkatkan budaya sehat tadi apa tuh? Kita mulai dari diri kita sendiri dulu sebenarnya. Dari hal kecil dulu Bu Iya. ya. Dan kita berikan contoh. Yang Ibu bilang tadi, membangun karakter dimulai dari usia dini. Itu. Karena anak-anak yang di umur 1 tahun itu kan meniru perbuatan orang tuanya. Kalau dia buang sampah sembarangan pasti dia akan mengikuti seperti itu. Kemudian di sekolah-sekolah selalu ditanamkan budaya bersih. Di pengajian ya, di tempat-tempat yang seperti itu. Apalagi di pengajian kan bisa kita kaitkan dengan Al-Qur'an kan, gitu. bahwa hidup ini memang sebagian dari iman kan kalau kita hidupnya bersih seperti itu. Jadi perlu niat itu Mance Bice dimanapun tempat kita berada Bu ya. Kebersihan itu perlu niat kita mulailah, jaga. Anggaplah tempat yang kita datangi itu punya kita sendiri. Jadi kita harus menjaga tempat itu. Iya, dan kalau kita sedikit ke Porwida mungkin. Ya. Bagaimana nih untuk program yang pernah dilewati mungkin atau bahkan yang akan digagas? Sebenarnya untuk Porwida itu gagasan itu yang dimulai Pak, kalau Ibu boleh sebutkan itu Pak Tony, kemudian Dr. Zulhair Ali, kemudian kawan-kawan yang lain termasuklah Ibu Diah Kusuma Pratiwi. Itu orang-orang yang sebenarnya memang yang benar-benar mau mendukung pariwisata sebenarnya untuk di Sumatera Selatan dalam arti yang luas melalui budaya dan sejarah. Dengan kegiatan-kegiatan juga Bu ya yang sudah pernah dilalui. Misalnya seminar, pernah kan FGD, kemudian pernah ada Festival Siguntang Ulu Melayu. Iya, tahun ini saya tahun 2025 kemarin tidak terlaksana karena memang sebenarnya ada beberapa faktor, antara lain memang ketersediaan dana sebenarnya dan banyak kesibukan lain karena kami dari Forum Pariwisata Budaya Sumatera Selatan itu sebenarnya dari berbagai multi pihak, artinya dari dosen, itu akademisi, kemudian dari birokrat, NGO dan lain sebagainya, wartawan dan lain sebagainya seperti itu. Karena ada kesibukan, mungkin memang pada waktu itu kolaborasinya belum terlalu waktunya mungkin. Iya, karena faktor waktu. Nanti mungkin kami kalau udah pensiun nanti mungkin jadi akan lebih banyak fokus lagi. Itu ya. Tapi sebenarnya masih Islam. Iya, grup juga kan masih sebenarnya aktif. Banyak sebenarnya aktif masih sebenarnya. Dan selalu yang sebenarnya kemarin kejadian yang maaf kalau sebenarnya bukan wilayah kita ya sebenarnya untuk menyinggung itu masalah penggunaan gandhi. Nah, ini lagi rame tuh, Bu. Gandhi ya. Nah, itu sebenarnya ternyata untuk yang orang-orang tertentu yang tidak paham melihat sesuatu yang itu mungkin cendera mata atau apa ya yang biasa katanya gitu kan. Padahal itu ternyata itu ada marwahnya. Sejarahnya, ada marwahnya. Jadi artinya penggunaan itu harus pada tempatnya. Nah, jangan dan salah kaprah kan Bu ya. Sesuaikan. Jadi kalau gandhi itu yang dipakai oleh perempuan. Misalnya perempuan yang sudah mempunyai suami. Oh, itu ada tata artinya caranya Bu ya. kalau zaman itu pada waktu kalau Ibu sebenarnya kurang begitu paham juga sih, tapi katanya penggunaan gandhi itu mencerminkan bahwa perempuan itu sudah menikah. Nah, jadi untuk yang gadis
Gimana tuh? Kalau sebenarnya kalau dulu katanya, tapi maaf kalau Mhm. misalnya nanti salah, itu belum menggunakan Oh. belum menggunakan gandhi. Iya, Nah, iya. seperti itu. Nah, kalau tanja itu boleh lah dipakai oleh cowok, bapak-bapak, Karena memang memang untuk laki-laki cowok kan. ya, untuk laki-laki. Mm-mm. Jadi kemarin yang acara itu sebenarnya kami dari Forum Pariwisata Mungkin untuk juga masyarakat luar Sumsel biasa banget nggak nyoba ya. Tapi untuk kita yang di Palembang yang nih, tahu. yang tahu Heeh. lucu itu dilihat itu. Lucu, dan nanti orang-orang yang di luar juga ikut-ikut. Mengiranya sama gitu. Yang bisa juga mereka berpikiran negatif. Loh, itu kan sebenarnya nggak pantas nih dipakai oleh seorang cowok misalnya. Pakai seperti itu. Pakai pernik-pernik Nah, itu. ya, yang harus orang yang di luar Sumatera Selatan mungkin berpikir, oh itu perangkat dari penggunaan Itu. pengantin misalnya. Kok dipakai oleh laki-laki ya? Seperti itu ya. Akan ada kesan Negatifnya seperti negatif itu. pasti itu Iya. melihatnya. Harusnya itu tadi. Atau mereka memang kurang paham. Benar. Sempat juga sih dari Ketua Forum Pariwisata Budaya ya. dan sejarah Sumatera Selatan itu mengeluarkan kayak surat terbuka. Iya. Tapi kayaknya sampai sekarang belum ada. Gubresan. Ya. Harusnya kita harus duduk bersama kan untuk mengembalikan. Benar. Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Supaya ini jadi pembelajaran dan juga pemahaman Karena kita saya sama-sama lihat tuh. sudah sampai ke ada di TikTok, Oh ada iya, di udah IG, rame malah tuh. jadi bisa jadi pembicaraan sebenarnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan dengan hal ini kita akan lebih peduli lagi Bu ya Iya, dengan mungkin budaya kedepannya kita tuh. nanti dari Porwida nanti akan melaksanakan yang hal kegiatan seperti itu. Edukasinya Bu. Edukasinya, penggunaan gandhi, pembuatan gandhi, kemudian penggunaan tanja, Tanja, pembuatannya juga seperti itu kan. Karena yang tanja itu kemarin ada kunjungan, ada konferensi dari Universitas Palembang itu. Iya. Di tanja itu tanja itu dipakai sampai ke Filipina. Oh jauh Jadi ya. tamu kami yang dari Filipina tertarik sekali menggunakan tanja. Cantik betul katanya budaya ini katanya. Itu karena itu salah satu kebanggaan kita sebagai masyarakat Sebenarnya Sumsel Bu itu. ya. Oke baik, ini terasa kita sudah hampir ada di penghujung perjumpaan. Iya. Sudah 55 menit melangkah dari jam 9. Mungkin Bu Dr. Asmawati apa yang pengen disampaikan tuh untuk pendengar kita sebagai penutup? Nah, karena kita memang berkaitan dengan budaya bersih, asri dan sehat, mulailah dari sekarang kita memperkuat diri kita sendiri untuk selalu hidup bersih. Kemudian kita mencintai lingkungan sehingga lingkungan itu tetap asli. Dan kalau budaya bersih dan asli itu kita jalankan, semakin akan mengiringi. sehat, Nah, itu. sehat jiwa dan raga. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih Bu atas obrolannya. Waduh, luar biasa Terima sekali ini dengan kasih. pengalamannya tadi, dengan pemahaman dan juga edukasi yang sudah dibagikan oleh Bu Asmawati ini mudah-mudahan akan bermanfaat baik untuk Insya pendengar Allah, dan amin. juga kita yang saat ini sendiri, bertugas ya. di sini ya. Oke, baik, dan Mace Bice sekali lagi terima kasih atas minat dengarnya. Kita harus berpisah duken untuk di obrolan komunitas edisi Selasa 24 Maret 2026 dan juga sekaligus menuntaskan kebersamaan kita untuk di Sriwijaya pagi di kesempatan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitasan dan juga jangan kemana-mana karena sesudah ini bakal ada Sriwijaya siang ya. Kulo C. Ilham yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.